Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala banil adama bil ilmi wal amali fis sairil alam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puja puji syukur atas kehadirat Allah Azza wa Jalla, atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya lah kita dapat beraktivitas sehari-hari. Nikmat yang Allah berikan merupakan tolak ukur bagaimana seorang hamba itu bersyukur, apa malah kufur. Maka dari itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Sang Maha Pengatur yang selalu menyuruh kita untuk bertutur kata dengan jujur. Salawat beriringkan salam, mari kita curahkan, kita limpahkan, kita hanturkan kepada Sang Penghulu umat, penebar rahmat, pemberi syafaat, tak lain dan tak bukan yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah mendobrak pintu kebatilan menuju pintu kebenaran, dan beliau yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman nenek-nenek naik onta sampai zaman nenek-nenek naik Toyota, dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang seperti saat ini. Dengan kata lain, minal zulumati ila nur wa minat dolalati ilal huda. Ya ikhwani wal akhwat fil imani wal islam. Sekarang kita telah memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita telah melewati yang namanya bulan Rajab dan juga bulan Sa'ban, yang dimana pada bulan Rajab kita telah membersihkan jasmani kita, dan pada bulan Sa'ban juga kita telah membersihkan kalbu kita atau hati kita. Di dalam bulan suci Ramadan ini terdapat beberapa keutamaan yang sangat besar, atau keutamaan-keutamaan yang menjadi pokok pada bulan suci Ramadan, atau suatu kejadian yang hanya terjadinya pada bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah, penuh dengan anugerah dan juga penuh dengan hidayah. Apa sajakah keutamaan pada bulan suci Ramadan? Yang pertama, turunnya Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci umat muslim, yakni Al-Quranul Karim, diturunkan pada tanggal 17 Ramadan selama berangsur-angsur. Allah menurunkan Al-Quran tidak secara instan, akan tetapi berangsur-angsur selama 22 hari, 2 bulan dan 22 tahun. Dan waktu diturunkannya Al-Quran disebut juga dengan Nuzulul Quran. Dan Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad dan juga sebagai pedoman umat manusia. Dan keutamaan yang kedua, yakni bulan Ramadan juga dapat disebut dengan Sarul Mustajab Liddu'a, yakni bulan yang dijabah apabila kita berdoa pada bulan Ramadan. Subhanallah. Maka dari itu, wahai umat muslim, marilah kita perbanyak doa, marilah kita perbanyak memohon ampunan kepada Allah dari dosa maupun kesalahan yang telah kita lewati, baik disengaja maupun tidak sengaja. Bulan suci Ramadan juga dapat disebut dengan Syahrul Maghfirah, yaitu bulan yang penuh dengan ampunan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni barang siapa yang bangga, yang senang, yang bahagia apabila datangnya bulan suci Ramadan. Maka dari itu, bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat apabila kita ingin bertobat. Ingat hadirin, segeralah bertobat sebelum terlambat, dengan cara sholat maupun salawat agar tidak tersesat masuk ke dalam jurang maksiat. Dan sebelum datangnya ajal mendekat, apalagi hari kiamat, karena kita bukan orang hebat seperti Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan yang selanjutnya, bulan suci Ramadan juga dapat disebut dengan As-Sahrul Barokah, yakni bulan yang penuh dengan keberkahan. Mengapa begitu? Karena pada bulan suci Ramadan, seluruh amal ibadah, amal kebaikan dan juga amal kebajikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah.
keutamaan yang selanjutnya, yakni seluruh pintu surga dibuka lebar-lebar dan seluruh pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah. Mengapa Allah melakukan hal tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sebagai umat muslim agar mudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang keenam, yakni dibelenggunya seluruh setan yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala membelenggu atau merantai seluruh setan yang ada di muka bumi agar apa? Agar kita sebagai umat muslim selalu melakukan perbuatan kebaikan, selalu melakukan amal ibadah dengan cara istiqomah. Karena apa? Karena setan adalah pokok dasar kita berbuat maksiat dan juga berbuat bejat. Keutamaan yang terakhir, yakni keutamaan yang hanya terjadi pada bulan Ramadan saja. Yakni apa? Yakni malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, akan tetapi terjadi pada hari-hari ganjil. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada satu perbuatan dan juga ada suatu kegiatan yang wajib sekali kita laksanakan apabila sedang berada di bulan suci Ramadan. Ya ini apa? Ya ini puasa pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa dan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Maka dari itu, sudah sejak zaman dahulu kita telah diwajibkan yang namanya berpuasa pada bulan Ramadan. Cukup sekian ilmu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penit yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ungzur maqala wala tangzur mangqala. Hidup di dunia tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.